Ini kan kepiluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamil ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal barakah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birikoti rafa'ati rahmah sumataninu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkula hormati, singkula mulyakaken sedanten saos jamaah samawi. Insyaallah sesuai namanya samawi. Jamaah samawi, rombongan. Jamaah itu rombongan atau golongan samawi langit. Jadi ini kan golongan langit aja. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapat ridho dan kita juga mendapat syafaat dari guru-guru kita, khususnya syafaatul utma, yaitu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Di makalah Syekh Ibnu Athaillah di sebelumnya dijelaskan sedikit di makalah ke-14 pertemuan yang kemarin bahwa al-kaunu itu kemarin diterangkan adalah alam semesta. Dijelaskan bahwa al-kaunu itu masih wallah, hal sesuatu selain Allah. Jadi apapun bentuknya yang selain Allah itu dinamakan kaun, dunia, alam semesta. Jadi yang ada di dalam ada di diri kita termasuk al-kaun, makanan, minuman, kopi, HP dan lain sebagainya. Semuanya itu dulmatun, gelap. Dan yang madangakan anaruhu al-haq. Jadi tafsirannya kemarin bahwa alam semesta ini sebenarnya tidak ada. Yang membuat ada, yang bisa kelihatan itu Allah. Seperti itu. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar. Sekarang kita akan membaca makalah ke-15. Diingat sekali lagi bahwa sesuatu yang ada di dunia ini adalah tidak ada selain Allah. Kalau kita tidak mampu melihat adanya Allah di dalam sesuatu, maka kita dinamakan bijak kemarin itu. Adanya sesuatu itu apa? Contoh, kita kemarin menjelaskan proses. Waduh, Arpan ngomong wingi kan ya. Proses tai wedhus apa lagi? Proses tai wedhus pas keluar itu bunder-bunder makanan enggak? Apakah di dalam perutnya itu ada mesin? Cetakan ya? Ada cetakan. Bukankah sukro itu kalau kita makan ya, itu mesinnya kan banyak. Di pabrik pun ada namanya ini proses sterilisasi, proses penggelepungan, proses dan lain sebagainya. Ternyata di wedhus saja yang kelihatannya begitu, itu di dalamnya ada mesin yang mencetak. Apapun yang dimakan, baik warnanya apa yang keluar, itu bunder-bunder pas prosesnya itu. Seperti perut kita juga kemarin dijelaskan, ternyata proses yang kita makan itu disaring oleh limpa, disaring oleh hati, diproses oleh usus, diproses oleh apa lagi, zat yang ada di dalam perut kita supaya cair makanannya hancur dan lain sebagainya. Itu proses yang sangat panjang. Kalau kita tidak mampu melihat bahwa proses itu adalah yang diadakan oleh Allah,
tidak mampu melihat kebesaran Allah yang ada pada diri kita, maka kita ini picik. Dianggapnya semua itu adalah proses ilmiah, proses alamiah. Bisa terjadi mengkonon Pak. Konon. Itu satu keajaiban. Kita melihat rumput saja sebenarnya itu keajaiban. Bagaimana rumput itu bisa tumbuh sendiri? Bagaimana rumput itu mengandung zat hijau? Zat hijau klorofil itu klorofil. Bagaimana itu? Kok bisa rumput itu? Dari mana? Atau kalau kita melihat satu biji padi yang asalnya dikasih air saja terus tumbuh, ketika dilemparkan tumbuh akar. Apakah di dalam beras, di dalam padi yang satu batang itu ada otaknya, sehingga dilempar ke tanah basah dia akan tumbuh akar. Akarnya pun menunjukkan ini lemak. Kelihatan orang mencangak mana kan? Orang mencangak hidup ya. Ada di padi itu ada DNA yang sangat rumit, sehingga padi yang kelihatannya kering, yang kelihatannya mati, ternyata hidup loh. Karena apa? Ada yang menghidupkan, Allah itu. Allah, tidak mikir ya Allah. Lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Proses yang begitu panjang tadi yang telah dijelaskan, kalau kita tidak mampu musyahadah di dalam yang kita nikmati sekarang, berarti orang itu sungguh bijak, tidak mampu musyahadah. Ninggana makalah ke-15 ini ada kaitannya dengan makalah ke-14. Syekh Ibnu Athaillah rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi mengatakan mimma yaduluka ala wujudihi qahri, mimma iku saking barang yaduluka kang nuduhaken iya maka ing sira ala wujudi qahri ing atase wujud kuasane Allah, wujud maksane Allah. Kohar itu dalam bahasa Indonesia maha perkasanya Allah, maha memaksanya Allah subhanahu ayah jabaka ingin tangga hijab Allah kain sira anhu ing Allah bima laisa kelawan barang kang ora ana yama bi maujudi ma'ahu kelawan wujude ma'ahu serta Allah. Artinya apa? Ini masih ada kaitannya dengan di atas. Bila sesuatu yang nampak tidak mengantarkanmu musyahadah terhadap Allah. Musyahadah itu artinya setelah kita melihat sesuatu, memikirkan sesuatu, oh subhanallah ini Allah. Sekali lagi, proses keajaiban padi, proses keajaiban mangga satu dilempar pelok, isinya wis dipangan, peloknya dilempar, kok bisa keluar? Setelah keluar dia mengeluarkan banyak buah. Nah di sini mimma yaduluka ala wujudil qahri, kalau seseorang itu tidak mampu musyahadah ketika melihat alam semesta ini, itu bertanda ayah jabaka orang tersebut terhijab hatinya, terdinding hatinya dari Allah bimalaisa dengan sesuatu yang diadakan oleh Allah ma'ahu serta Allah. Jadi kalau kita segala sesuatu tidak bisa menghantarkan Allah, itu sesuatu tersebut karena kita terhijab hatinya. Terhijab oleh apa? Sebab apa? Sebab maksiat kita kepada Allah. Kita lalai, kita luput bisa musyahadah kepada Allah
Karena Allah menghijab. Kenapa Allah menghijab? Karena dosa-dosa kita yang menumpuk. Durung jelas, tak jelasakan sedikit. Ini surat Al-Munafiq ini ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah kalian lalai dengan harta-harta kalian, janganlah kalian lalai dengan anak-anak kalian. Faulaika humul khasirun. Bila kamu lalai dengan anak-anakmu, bila kamu lalai dengan harta-hartamu, sungguh itu rugi bagi kalian. Ya, rugi. Faulaika humul khasirun. Kenapa kita bisa lalai kepada Allah? Karena kita terlalu fokus dengan ciptaan Allah. Lupa bahwa yang menciptakan itu Allah, lupa kita berterima kasih kepada Allah. Lupa Kang Oka punya istri yang mau dinikahi oleh Kang Oka atas kohar Allah, atas hasil paksaan Allah. Kang Oka terlalu fokus kepada istrinya. Terlalu fokus sehingga lupa membuat zikir. Lupa karena apa? Anak-anaknya terlalu fokus berusaha, lupa kepada Allah. Ulaika humul khasirun. Itu bisa menghijabmu dari mengingat Allah. Awas hati-hati. Wingikan rabi gua. Itu hasil kohar Allah bahwa setiap makhluk itu pasti punya pasangan-pasangan. Itu mutlak apapun itu. Akhirnya seorang ayah tega melepaskan anak yang telah dibesarkan kepada orang yang tidak dikenal. Ya karena kohar Allah. Dan kita juga lupa kepada Allah oleh anak-anak kita dengan alasan kesibukan ngurus anak. Lupa siapa yang memberikan anak itu siapa. Allah. Kita mau ning rabi ku ngegelati enak doang kudu ngegelati anak. Nggih boten. Mau Kak? Kita mau ngegelati kudu gawe anak. Kita mah gawe enak doang ning rabi. Enak. Hasilnya anak. Itu kan mal. Lalu apa sih? Tetesan yang kanan kang kok bisa jadi anak? Apakah, ya maaf, orang yang tidak punya anak, air yang keluar itu sama sebenarnya, tapi Allah tidak menjadikan air mani itu anak. Seharusnya kita bersyukur, ya Allah, kita dua keturunan, kecuali Kang Adit ya, ampun akhirnya keturunan, dorong ya kita, dorong, seawal jodohnya, kusah di pengenalan, sepokoknya mah, kalau sudah ada ya dihalalkan. Aktivitas pacaran pun apa sih? Makanya apa ya? Sekali lagi ingat, janganlah kita terhijab, lupa berzikir kepada Allah dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita. Karena hal tersebut kata Allah merugikan. Ruginya bukan di dunia. La tulkum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ulaika faulaika humul khasirun. Ketika mati, gimana selanjutnya ayatnya? Ayatnya disingkat saja, faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqul
Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Lamun kita umure wis raka wis mati kerasa iku. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berilah saya sedikit saja waktu hidup di dunia ini, sedikit lagi ya Allah. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Maka saya akan sodakokan hartaku yang melalaikanku. Maka saya akan beramal. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kisi-kisinya sudah dijelaskan oleh Allah. Tinggal kita mau tidak mencontek kisi-kisi itu. Lamun ujian kan ya, bis kisi-kisi ke jawabannya kan. Lamun bahasa kerennya mah ilmu tentang masa depan kan arane eskatologi. Eskatologi sudah dijelaskan nanti akan seperti itu. Kiamat itu nanti kalau kamu mati, kamu ini pasti kalau tidak beramal, tidak bersedekah, kamu akan berkata seperti ini nih. Makanya hari ini kita masih hidup, masih mampu beramal, beramallah. Masih mampu bersedekahlah. Kayak mau ngedelong ningkang Allah. Memang rezeki kun orang kesasar, di kiai, di santri. Sing santri mau roli rokok, kiai malah ngalah roli rokok. Maaf, emang orang kesasar rezeki. Ning kiai ini rangan. Jadi sekali lagi, kalau kita dibalik dari pemahaman ini, dibalik dari maqalah ke-15 ini, sampai lupa kepada Allah, tidak mengingat Allah, maka sesungguhnya kita itu dihijab oleh Allah karena dosa-dosa kita, karena maksiat kita, sehingga kita tidak mampu untuk melihat Allah di segala sesuatu alam semesta ini, sehingga kita tidak mampu beramal, sehingga kita tidak mampu berzikir, padahal nafas masih ada. Nanti ada di selanjutnya ke maqalah berapa itu. Sebenarnya Allah itu maha kasih maha sayang. Saking maha kasih maha sayangnya, Allah itu lamun wis pegel hambane kan ora tobat-tobat, ditarik karo rantai ketaatan. Ditarik karo rantai ketaatan. Artinya apa? Di situ dijelaskan nanti kalau seseorang itu diperingatkan, awalnya peringatan itu lembut sedikit. Mungkin akan ilustrasinya mah kelawan kerikil dipit kowe awas tuh aja nomor kejeblos ora krungu bae karo watu asal karo watu ora kerasa bae nah kalau ditimpu gua kan watu awas asal pelolong sama Allah juga asalnya mah waktu kita maksiat bae karo wadon bae asal masa saksa itu wah hampakan kena radaan kan ada waktu terus lu masuk minuman akhirnya apa sebut minta gede terus lu masih minuman awas setruk nah iku pun sebenarnya mah ditarik hendak balik ning Allah ketika setruk wis Allah baru Allah maksudnya apa? Enda balik mati nih ku enda aja mancing neraka aja sampai kita kena setruk dikit bahasa Jawa bisa ya ngerti ya jangan sampai kita terkena setruk dulu baru Allah mumpung masih sehat Allah aduh engkau kira kali ini ampun pecah wah yang lama nih kalau nanti malam aja sampai jangan sampai ketika kita sudah ditarik oleh Allah baru kita mengingat Allah ketika istri kita baru dicabut baru ya Allah Rabbi kita ya Allah
Ketika anak kita terkena sesuatu, terkena narkoba, terkena ini, baru kita pusing, ngegelati apa, ngegelati musola, ya Allah, anak isu, ya Allah krimen, ya Allah, anak isu, baru Allah-Allahan. Jangan sampai seperti itu. Maka marilah selagi napas kita masih ada, marilah kita selagi kita masih sehat, selalu maukan bersedekah, beramal. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah ajal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 12 pas, jam 23:20. Tapi semua bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita setengah jam lagi keburu-buru.